Kenapa pengetahuan, terutama tentang agama, menjadi agung? Karena sumbernya dari Allah. Ya. Itu ya, poinnya. Dan yang paling menarik di sini, ada ketersambungan sanad, transmisi. Qala ya Adamu, kalau itu kan, ya Adam itu kan perintah. Siapa yang perintahkan? Allah. Ya kan? Jadi di sini ada pola pengajaran. Yang mengajarkan siapa? Allah. Karena Adam punya fitrah kenabian, maka fitrah kenabian menjadikan menerima ilmu langsung dari Allah. Sanadnya tersambung ke Allah. Yang paling menarik, semua ilmu itu bukan kreasi setiap pakar atau ulama di zamannya. Nggak bisa kreasi. Semua diikat dengan sanad. Ini menunjukkan otentisitas ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menggunakan kata ambi, naba, sesuatu yang agung. Apalagi kalau menyampaikan sesuatu yang terkait dengan risalah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pengetahuan, terutama tentang agama, menjadi agung? Karena sumbernya dari Allah. Ya. Itu ya, poinnya. Dan yang paling menarik di sini, ada ketersambungan sanad, transmisi. Qala ya Adamu, kalau itu kan, ya Adam itu kan perintah. Siapa yang perintahkan? Allah. Ya kan? Jadi di sini ada pola pengajaran. Yang mengajarkan siapa? Allah. Karena Adam punya fitrah kenabian, maka fitrah kenabian menjadikan menerima ilmu langsung dari Allah. Sanadnya tersambung ke Allah. Allah tanamkan. Kan wa'allama wa'allama wa'allama. Itu kan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Isa juga alaihissalam juga begitu. Ya. Wa'allamahu Taurat wal Injil. Ya. Kemudian kan seperti itu. Ya, kita temukan misalnya di surah Ali Imran itu. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal Injil. Wa yu'allimuhul kitab wat taurah wal Injil. Nabi Isa demikian. Nabi Muhammad SAW juga demikian. Ditanamkan, diinstal langsung. Bahasanya langsung ditanamkan pada jiwanya. Karena lebih dahsyat, lebih istimewa Nabi Muhammad. Yang lain pakai diajarkan, Nabi Muhammad ditanamkan pada dirinya. Ya, contoh Quran surah 75 itu kan, ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Karena beliau rasul paling istimewa, langsung diinstal dalam jiwanya, tinggal diikuti, langsung hadir pada jiwanya. Nah, poinnya adalah apa? Ada ketersambungan sanad. Nah, jadi dalam Islam itu semua yang terkait dengan penghambaan kepada Allah, apalagi dalam bentuk ibadah, pertama mesti ditopang oleh ilmu. Jadi nggak ada satupun dalam Islam yang nggak punya dasar ilmu. Itulah indahnya dalam Islam. Semua ada ilmunya. Ya, silahkan cek. Kita tauhid ada ilmunya. Bagaimana berilmu supaya kuat tauhidnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ada rumusan. Bagaimana mempelajarinya. Supaya kuat iman kita kepada Allah, ada pilarnya. Ada 6 pilar disebut dengan rukun iman. Turunan ada ilmunya lagi. Nabi menjelaskan lagi. Ya, mengenal Allah itu bagaimana, sifatnya bagaimana, asmanya seperti apa. Muncul ilmunya lagi. Dari mulai malaikat dikenalkan. Dari tugas-tugas malaikat. Bagaimana mengenalnya, mengetahuinya, berinteraksi dalam tugas-tugas yang mereka lakukan. Seperti apa. Lawannya bagaimana menghindarinya. Ya, terus. Bahkan kalau dihitung, berkesesuaian. Misal malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Musuhnya kan setan tuh, 88 kali juga. Setan membisikkan keburukan, malaikat mensupport kebaikan. Setan 88 kali, malaikat 88 kali. Malaikat membisikkan kepada takwa, karena bagiannya takwa, setan kepada nafsu, bersumber dari fujur. Maka ayatnya langsung muncul. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu kan? Quran surah berapa? 91 kan? Ayat 7 sampai 10 itu kan? Kalau kita mau sempurnakan. Jadi, semuanya terukur, teman-teman. Ya, masuk ke bab sholat, ada ilmunya. Fikih. Apa dikira sholat begitu saja? Tidak, ada ilmunya. Ya, bagaimana caranya? Mulai dari berwudu syaratnya, kemudian mulai menghadap kiblat, dari berdirinya, diatur semua. Ya, dan yang paling menarik, semua ilmu itu bukan kreasi setiap pakar atau ulama di zamannya. Nggak bisa kreasi, semua diikat dengan sanad. Ini menunjukkan otentisitas ajaran Islam. Gitu. Jadi nggak bisa ada yang kreatif. Di dalam konteks beribadah itu semua diikat. Itu untuk menunjukkan kemurnian ajaran Islam. Dan menunjukkan kebenaran agama ini. Ya. Jadi kalau nggak benar, setiap orang bisa kreasi. Bahasanya bisa beda-beda. Ya, pernah nggak Anda temukan di Jepang orang sholat pakai bahasa Jepang misalnya. Ya, di Amerika pakai bahasa Inggris. Atau di Indonesia misalnya kan, orang Betawi sholat pakai bahasa Betawi. Ya kan? Atau kemudian di Padang pakai bahasa Padang. Tidak kan? Semua sama kan? Kok bisa demikian? Kalau kreasi manusia, pasti akan berbeda. Karena sifat manusia itu nggak sama. Selalu ada tantangan, keragaman, macam-macam. Tapi karena ini bersumber dari Allah dan dijaga dengan sanad. Ini sanad ini menjaga agama. Gitu. Jadi menjaga originalitasnya, keasliannya, kebenarannya, dan menjaga dari perubahan-perubahan. Makanya dalam Islam itu terjaga, nggak ada perubahan. Coba cek Quran itu.
Dari awal sampai akhir. Sejak awal diturunkan sampai sekarang, alif lam mim aja. Ya, Al-Fatihah bunyinya seperti itu. Al-Ikhlas seperti itu aja. Semakin ikhlas ya segitu juga jumlah ayatnya. Anda mau sedikit ikhlas, setengah ikhlas, banyak ikhlas ya segitu aja. Ya kan? Al-Kautsar ya segitu aja ayatnya sampai sekarang. Ya, alam nasyrah di alam, ya tetap alam, tidak berubah jadi alif lam mim. Walaupun hurufnya sama kan, 3 huruf juga, alif lam dan mim. Ya kan? Dulu kan belum ada harakat. Ya kan? Harakat itu untuk memudahkan kita baca kan, teman-teman sekalian. Ya kan? Sama. Maka dijaga dengan talaqi di sini. Dijaga dengan apa? Talaqi. Maka inilah yang menjaga semua turunan pengetahuan dalam Islam. Makanya semua dalam ad-dinul Islam itu terjaga semuanya. Itu untuk menunjukkan kebenaran risalah Islam. Nah, kurang apa lagi menunjukkan kebenaran agama ini? Ya, kalau kita mau mengkaji untuk meyakinkan diri, silakan komparasikan dengan keyakinan manapun. Dan nggak akan ditemukan. Nggak percaya silakan temukan. Dari mulai kitabnya misalnya. Ada nggak yang seperti Al-Quran? Susah. Ya, ini menunjukkan bahwa Quran firman Allah. Kalau rekayasa manusia atau buatan manusia, ya kita bisa temukan perbedaan-perbedaan. Dan akan nampak sekali perubahan-perubahannya. Akan ada penyempurnaan, akan ada perbedaan bacaan, di sini akan begini, di sana akan begitu. Akan terlihat. Akan ada kebingungan dari konsep-konsep yang ada di dalamnya. Itu pasti itu. Ya, kalau sudah firman Allah kan melampaui batas kemanusiaan. Yang ada manusia mengikuti itu, jadi lebih pintar. Makanya orang ngaji Quran lebih pintar. Ya, umumnya kan seperti itu. Ya, dan bisa dihafalkan. Gimana ada kitab suci bisa dihafalkan oleh semua kalangan? Anak-anak, anak kecil, orang besar, dewasa bisa melihat, matanya divonis tidak melihat, bisa hafal. Divonis lumpuh otak bisa hafal. Masya Allah, nanti tanggal 28 tuh kita lihat anak-anak penghafal Quran. Itu kecil-kecil hafal-hafal Quran. Dan yang dahsyat tuh ada juga orang menghafal Quran dalam hitungan hari. Ya, itu luar biasa. Nah, kembali ke sini. Maka, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Yang pertama adalah adab yang diterangkan oleh Quran kalau menerangkan sesuatu masih total. Inilah ketulusan. Nah, di sini nanti ada turunan dengan ayat lain, masuk ke akhlak dalam bab dakwah. Ini pengingat nih dari para ulama, yang da'i terutama, da'i-da'i. Jadi ada totalitas dalam mengajar. Acuannya apa? Lillah, karena sanadnya tersambung ke Allah. Qala, siapa yang qala? Allah. Karena itu risalah disampaikan total lillah, karena Allah. Bukan karena amplop, bukan karena tarif. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ya, gitu. Nggak ditanya, nggak dikasih amplop, nggak datang. Udah kan? Terus timbang-timbang dan sebagainya. Na'udzubillah. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa bukan risalah yang disampaikan. Ya, amplopnya tipis, yang diajarkan dikit. Amplopnya tebal, banyak datangnya berkali-kali. Berulang-ulang. Ya, dan sebagainya. Oh, ini nih, sohih nih. Ini kan, amplopnya kecil, do'if nih. Ya, kecil tapi banyak, ya sohih li ghairihi. Jadinya kayak air dong ya. Ya, air. Ya, kalau nggak keluar, nggak dibayar gitu. Nah, ini yang bahaya tuh. Ini masih total, maaf untuk mengingatkan pada diri pribadi. Ya, itu poinnya. Ya, maksudnya apa? Menjaga diri, jangan sampai terbawa. Makanya bertawad kepada Allah itu penting. Lillah, penting sekali. Penting ya. Nah, ini adabnya nih teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu, jaga sanad. Ya, supaya tidak kreasi sendiri. Ya, di Islam itu diikat dengan sanad. Makanya kita mengenal guru-guru yang bersanad. Di umum aja bersanad kok. Ya, guru bersanad. Ya. Sanad itu ada transmisinya ke atas tuh. Transmisi. Jadi guru ketika mengajar murid baca, di depannya belajar kan, terus dikoreksi, makanya sorogan kan di kita itu. Jadi setelah dicek bacaannya benar sampai akhir pemahamannya benar, baru dikasih kebolehan untuk mengajarkan kembali. Dalam bahasa Arab, kebolehan itu guru mengatakan ajaztu ilaika, sifatnya disebut dengan ijazah. Ijazah itu dari bahasa Arab, ijazah. Oh, nggak pakai o. Tuh, ijazah artinya begini asalnya, ijazah. Dari kata guru ajaztu, tuh kan? Ajaztu, saya kan ilaika. Saya mengijazahkan kepada kamu. Nanti jenisnya macam-macam. Ya, ada ijazah dengan lisan, dengan tulisan, ya, dan beberapa yang lain-lain. Nanti termasuk di ilmu hadis. Nah, dari kata ajaztu, masdarnya disebut ijazah, sifatnya ijazah, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi ijazah. Ijazah. Ya. Kalau dibuat hukum formal, jadi pembelajaran formal, bikin silabus, bikin kurikulum, ini yang menunjukkan sanad bahwa dia pernah belajar. Itu maksudnya. Jadi kualitas pengajaran bergantung kepada gurunya. Kan gitu kan? Kalau belajar matematika yang ngajar kan apa spesialisasinya? Matematika kan? Ya kan? Yang ngajar ilmu hukum, ahli hukum kan? SH, MH, dan seterusnya, dokternya di hukum. Nah, itulah sanad namanya.
Makanya ketika mengajar, dia punya kepakaran di bidangnya. Nah, di agama itu terjaga. Lebih kuat lagi. Dan kita punya tradisi itu sejak dulu. Ya, sejak dulu. Makanya ilmu ini penting memiliki sanad untuk menjaga kebenaran dari pemahaman, praktek dalam ibadah. Sehingga tidak ada peluang di setiap era itu untuk berkreasi masing-masing. Itu semua aspeknya dalam Islam bersanad semua. Ilmu apa aja? Mau terkait dengan tauhid, terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah, dengan akhlak. Bahkan kita ngaji Quran pun ada sanadnya ke atas. Dari siapa? Ya, saya misalnya mengaji di antara guru kami dari Quran itu Syekh Dukkali misalnya kan, Al-Muallim. Itu Syekh Dukkali mukri, bukan cuma qari, seorang mukri. Ke atasnya lagi ada sanad sampai ke Rasulullah SAW. Ya, jadi nggak sembarangan di hadis dengan si fulan. Saya tafsir ngaji misalnya salah satunya di antara guru-guru kami Syekh Muhammad Sayyid Tantawi misalnya, Syekhul Azhar sebelum Syekh Ahmad Thayyib. Itu ke atasnya ada guru-guru lagi sampai ke atas. Ya. Jadi semuanya itu terjaga sehingga pemahamannya itu akan utuh. Ya. Memahami logika di setiap zaman dengan penyesuaian zaman mungkin bisa berbeda, tapi pakemnya akan sama. Nggak akan mungkin berbeda memahami ayat. Cuman bagaimana menerapkan ayat itu di setiap zaman, nah itu maslahatnya bisa berbeda. Tapi pemahamannya akan menyimpang. Qul huwallah itu maknanya akan tetap seperti itu. Ya. Dalam fikih bagaimana praktek fikihnya? Nggak akan menyimpangkan ayat. Karena terjaga. Makanya dari zaman Nabi sampai dengan kapanpun misalnya nyusun saf itu kalau kita belajarnya bersanad nggak akan aneh-aneh. Dalam sholat, laki-laki depan, perempuan saf paling belakang, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Besok Jumatan yang khutbah siapa? Laki-laki. Nggak ada perempuan khutbah untuk laki-laki. Gitu kan? Nah, jadi laki-laki yang khutbah, kemudian jamaah datang, diatur, dan sebagainya, safnya diatur, dan semua itu ada sanadnya. Nah, yang paling menarik tentang pentingnya sanad ini ada Sahih Muslim nih. Jadi Sahih Muslim itu ada di bab Muqaddimah, subtopik yang kelima. Ya. Saya bukan menunjukkan apa-apa ya, karena kita kan mengajar, jadi sering berinteraksi dengan kitab halaman 26, 27. Ini kalau ini Al-Bukhari, ini yang satu jilid ya. Kita juga punya yang syarahnya Imam Nawawi itu yang 9 jilid. Ya, ini Sahih Muslim, ini Al-Bukhari. Nah, ini kalau kita buka bab Muqaddimah halaman 26, 27 jilid pertama nih. Sebelah paling kiri kalau nggak salah. Benar nih. Subtopik yang kelima. Ini halaman 27 nih. Ini ya. Subtopik yang kelima.